Shalom anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Adakah saudara yang saat ini mengalami satu kondisi di mana saudara sedang sangat mengharapkan mujizat Tuhan terjadi? Saudara sedang menanti-nantikan Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya untuk mengubah situasi yang saudara alami, untuk menjawab doa-doa yang sedang saudara panjatkan dalam situasi yang sedang saudara alami saat ini. Saudara, ada pesan suara Tuhan yang penting bagi saudara, yang akan meneguhkan iman saudara untuk saudara bangkit dan mengalami mujizat Tuhan, mengalami perkara besar, campur tangan Tuhan dalam kehidupan saudara, yang akan menjadi kesaksian yang luar biasa di dalam kehidupan saudara. Pesan suara Tuhan di dalam video ini adalah dari Markus pasal 1 ayat yang ke-40 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus, dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Saudara, dalam pelayanan Yesus, satu kali ada seorang yang sakit kusta datang kepada dia. Orang sakit kusta ini, saudara, adalah orang yang tidak diizinkan bergaul dengan orang banyak, tidak diizinkan dekat-dekat kepada orang lain, karena sakit kusta ini adalah penyakit menular. Jadi orang yang sakit kusta ini adalah orang yang diasingkan, bahkan dianggap rendah, dan tidak diizinkan lagi punya hubungan sosial dengan keluarga dan dengan masyarakat lainnya. Tetapi singkat cerita, ketika orang kusta ini datang kepada Yesus, yang luar biasa adalah Yesus menerima dia, Yesus melayani dia, bahkan Yesus melakukan mujizatnya kepada orang ini, dan orang ini disembuhkan. Artinya, saudara, yang saya mau sampaikan dari ayat ini adalah bahwa kalau orang yang paling hina, orang yang dianggap najis, orang yang sudah dibuang dari masyarakat, itu pun dipedulikan oleh Tuhan, itu pun berharga di mata Tuhan, dan akhirnya Tuhan jamah dia dan Tuhan pulihkan dia. Dengar saudara, apalagi saya dan saudara, Tuhan peduli kepada dirimu apapun keadaanmu. Engkau berharga di mata Tuhan, dan Tuhan rindu melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tuhan rindu melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Hari ini yang harus kita lakukan adalah datanglah kepada Yesus, mendekatlah kepada Yesus. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, saudara. Dan kemudian sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, banyak orang yang datang kepada Yesus tapi tidak mengalami apa-apa. Sama seperti di tengah pelayanan Yesus 2000 tahun yang lalu, banyak orang berduyun-duyun datang kepada dia, tetapi hanya sebagian kecil yang mengalami mujizat Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan sebagian kecil itu salah satunya adalah orang yang hina ini, orang yang dianggap hina ini, tetapi bagi Tuhan dia berharga. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah, bagaimana cara kita datang kepada Tuhan supaya kita mengalami mujizat Tuhan?
Bagaimana cara kita datang kepada Dia supaya kita mengalami pertolongannya? Kita lihat, saudara. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya. Yang pertama, ini bicara sikap. Jadi bagaimana cara kita datang kepada Tuhan supaya kita mengalami campur tangan Tuhan? Yang pertama adalah bicara tentang sikap. Bahwa orang kusta itu ketika datang kepada Yesus, dia langsung berlutut di hadapannya. Dia langsung berlutut menyembah Yesus. Dan saat ini, saudara, hal yang sama harusnya kita lakukan dalam kita mengikut Tuhan. Ikut Tuhan bukan hanya ikut-ikutan. Ikut Tuhan bukan hanya mencari mujizat. Ikut Tuhan bukan hanya mencari jawaban doa. Ikut Tuhan yang paling utama dan yang terpenting adalah menyembah Dia, berlutut di hadapannya, memberikan penyembahan, memberikan pengagungan bagi Dia. Itulah yang terutama dalam kita mengikut Tuhan. Datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu sikap penyembahan kepada Tuhan. Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini dalam saudara mengikut Tuhan, adakah engkau datang kepada Dia dengan sikap yang benar? Dengan berlutut menyembah Dia, artinya memberikan penghormatan paling tinggi kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh orang kusta ini, saudara. Sehingga sekalipun dia orang kusta yang dianggap hina, tetapi dialah yang ditolong oleh Tuhan. Dialah yang mengalami mujizat Tuhan. Kenapa? Karena dia datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, yaitu sikap penyembahan kepada Tuhan. Kemudian selanjutnya, saudara, selain datang dengan sikap yang benar, hal yang lain yang bisa kita pelajari dari orang kusta ini, kenapa dia mengalami mujizat, saudara? Dikatakan bahwa ia memohon bantuannya. Kali ini yang kita lihat di sini adalah dia hidup berdoa. Dia hidup memohon. Sebagai aplikasinya, kita juga harus hidup dalam doa, hidup dalam permohonan kepada Tuhan. Artinya kalau kita rindu mengalami mujizat, selain datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, kita juga harus datang kepada Dia dengan doa yang benar, permohonan yang benar. Doa seperti apa yang benar rupanya? Kita lihat orang ini, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau. Saudara, berbicara tentang doa, hal yang sangat prinsip adalah apakah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang menentang dirinya sendiri. Tuhan tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar kebenarannya sendiri. Itu sebabnya seharusnya doa kita, seruan kita selalu harus berdasar kepada kehendak Tuhan. Karena kalau itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan yang terbaik. Dan kalau itu bukan kehendak Tuhan dan itu terjadi bagi kita, maka itu satu malapetaka. Yang terbaik itu adalah kehendak Tuhan. Dan kalau Tuhan menghendaki, tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan menghendaki, segala sesuatu bisa jadi. Dan saat ini, saudara, kita belajar dari orang kusta ini. Ketika dia bermohon kepada Tuhan Yesus, dia berkata, kalau engkau mau. Artinya sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Kehendak-Mu yang terbaik, Tuhan. Ku ikuti kehendak-Mu, ku ikuti rencanamu, ku ikuti rancangan-Mu, karena itu yang terbaik. Kalau saya dan saudara rindu mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, carilah kehendak Tuhan.
Naikkanlah doa-doa permohonan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita memahami itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan selalu sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Itu sebabnya bagaimana supaya kita semakin memahami kehendak Tuhan, belajarlah kebenaran firman Tuhan terus dan lebih dan lebih dan lebih lagi, supaya hidup kita seutuhnya dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan, dan dengan demikian kita memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan sesuai dengan kebenarannya. Jadi yang kedua, kenapa orang kusta ini mengalami mujizat? Karena dia datang kepada Tuhan dengan doa yang benar. Lalu kemudian kalimat yang selanjutnya, saudara, dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Dia tidak berkata, mungkin Tuhan engkau dapat. Dia tidak berkata demikian, tetapi dia berkata, engkau dapat. Dengar, saudara, ini berbicara tentang iman, bahwa orang kusta ini sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan dapat menolong dia, Tuhan sanggup menolong dia. Saat ini saya juga mau menegaskan kepada saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin, tidak ada yang mustahil bagi dia. Kita yang seringkali kurang percaya. Padahal kalau kita rindu mengalami mujizat, kita harus datang dengan iman. Dan iman yang dimiliki oleh orang kusta ini adalah iman yang benar, di mana dia mempercayai bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, Tuhan pasti sanggup, Tuhan pasti bisa, sehingga dia berkata, engkau dapat mentahirkan aku. Saat ini, saudara, apapun yang kita alami, dengar, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah saudara percaya bahwa Tuhan sanggup menolong? Seberapa mustahil pun, seberapa buruk pun keadaan saudara hari ini, masalahnya bukan keadaan yang buruk itu. Masalahnya bukan situasi yang amburadul itu. Bukan masalah yang besar yang sedang ada di hadapanmu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya, apakah engkau percaya atau tidak? Orang kusta itu, kenapa dia singkan, saudara? Karena pada waktu itu tidak ada obat. Artinya orang kusta itu mustahil sembuh. Tetapi ketika dia datang kepada Yesus dengan iman yang benar, ternyata dia sembuh, mujizat terjadi. Hari ini apapun keadaan kita, masalahnya adalah apakah kita datang kepada Tuhan dengan iman yang benar atau tidak. Kalau kita datang dengan iman yang benar, tidak ada yang mustahil. Seberapa buruk, seberapa sulit pun keadaan saudara saat ini, tidak ada yang mustahil. Allah sanggup melakukan mujizat. Allah berkuasa. Sekarang, saat ini, saudaralah yang harus memantapkan imanmu dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, engkau dapat menyelesaikan masalahku. Tuhan, engkau dapat memulihkan ekonomiku. Tuhan, engkau dapat memulihkan keluargaku. Engkau dapat memulihkan kesehatanku. Iman itu yang harus muncul dalam diri saya dan saudara, bahwa Tuhan dapat dan tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan ketika orang kusta itu datang kepada Yesus dengan sikap yang benar, dia berlutut, dia datang dengan doa yang benar, dia memohon sesuai dengan kehendak Tuhan, kalau engkau mau. Dan kemudian dia datang dengan iman yang benar dengan berkata, engkau dapat. Saudara, akhirnya apa yang terjadi? Selanjutnya kalimat firman Tuhan ini dikatakan, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Jadi saat itu juga tergeraklah hati Yesus dengan belas kasihan. Dia ulurkan tangannya. Dia tidak peduli orang ini najis, kena kusta. Dia digerakkan oleh belas kasihan dan dia jamah orang itu, dan orang itu sembuh.
Hari ini Tuhan tidak peduli apa yang menjadi keadaanmu. Dia mau bergerak, hatinya tergerak oleh belas kasihan bagimu ketika engkau datang dengan sikap yang benar, dengan doa yang benar, dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, kiranya pesan suara Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Dan saudara, mujizat yang dialami oleh orang kusta itu jauh lebih dahsyat saudara bisa alami jika engkau datang kepada Tuhan dengan sikap benar, iman yang benar, dan doa yang benar. Kita bersyukur buat pesan suara Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara supaya mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang Engkau mengenal mereka satu persatu. Engkau tahu segala masalah, persoalan yang sedang mereka alami, dan mereka membutuhkan mujizat Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jamah anak-Mu ini, ajar mereka untuk datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka datang kepadamu dengan doa yang benar. Jamah anak-anak-Mu ini, ajar mereka datang kepadamu dengan iman yang benar. Dan Tuhan lakukan kiranya mujizat-Mu atas kehidupan mereka. Pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keluarga mereka, pulihkan masalah persoalan yang mereka alami. Tuhan jamah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga, berkati anak-anak-Mu ini. Ini doa hamba dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah dikuatkan melalui renungan pesan suara Tuhan ini. Saya juga percaya saudara sudah dikuatkan melalui doa yang telah kita naikkan bersama. Kalau saudara merasa diberkati sungguh-sungguh melalui renungan pesan suara Tuhan ini, mohon dibagikan renungan ini kepada banyak anak Tuhan yang lain melalui grup-grup media sosial saudara. Dan kalau saudara merasa diberkati dan saudara rindu memberi persembahan syukur untuk menopang dan mendukung kami dalam pelayanan media sosial ini, silakan lihat di video ini. Di bawah video ini sudah didaftarkan nomor rekening, di mana ke sana saudara bisa memberi persembahan syukur saudara untuk menopang kami dalam pelayanan media sosial ini. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.